cuan, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Cuan selalu sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya di video kali ini kita kembali lagi nih dengan talk show Cinta Investasi episode kedua. Nah, di episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh dari berita dan sentimen pasar terhadap pergerakan harga saham. Oke, sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang, maka aku mau kenalin diri dulu. Nama aku Lida dari Manajemen Public Relation yang akan membersamai Sobat Cuan di video kali ini. Tapi di sini aku nggak sendirian nih, kita ditemenin sama dua narasumber kita. Mau kenalan dulu nggak sih Sobat Cuan? Halo Kak. Halo. Boleh kenalin diri dulu nih Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Lutfi Aziza dari Public Relation. Oke, halo Sobat Cuan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Afiat Sakina dari Manajemen Edukasi. Nah, jadi di sini ada Kak Ziza dan Kak Afi nih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat ya Kak. Tadi gimana nih perjalanan dari rumah ke sini? Macet Kak atau panas atau gimana? Panas banget. Alhamdulillah macet sekali. Macet sekali Iya. ya Kak. Itu Kalongan itu emang kayak gitu Kak. Jadi kita nggak bisa menghindari yang namanya kayak gitu nggak sih? Oke, gimana kalau kita langsung mulai sharing-sharingnya Kak? Oke, jadi kan tadi kita itu mau bahas mengenai pengaruh berita dan sentimen pasar terhadap pergerakan harga saham. Nah, kayak yang kita tahu kan kalau di pasar modal itu sering terjadi yang namanya fluktuasi atau naik turunnya harga saham. Nah, menurut Kak Ziza sama Kak Afi sendiri nih, seberapa berpengaruh sih berita itu terhadap pergerakan harga saham? Mungkin dari Kak Ziza tuh. Oke, benar banget Ika. Kalau berita itu memang punya pengaruh yang sangat besar terhadap pergerakan harga saham. Dan kita bisa melihat informasi berita itu kan dilihat dari TV, YouTube, atau media sosial yang kita posting di internet kan Kak. Dan kita bisa tahu nih apa berita yang lagi viral itu apa, dan kita juga bisa tahu kondisi ekonomi sekarang itu bagaimana. Wah, bener banget nih Kak Sisa. Apalagi kita sebagai investor, kita bisa dapat info baru tentang perusahaan, industri, kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nah, gak cuma kondisi ekonomi di Indonesia aja, tetapi di seluruh dunia kita bisa akses dengan gampang. Nah, nanti info-info berita itu akan diinterpretasikan sama para investor. Nah, itu juga nantinya yang akan membentuk sentimen pasar, Kak. Oke, bener banget nih Kak. Jika nanti beritanya positif, maka sentimen pasarnya itu juga positif dan harga sahamnya itu juga naik. Kemudian kalau beritanya negatif, maka sentimen pasarnya itu juga negatif dan harga sahamnya itu cenderung turun Kak. Jadi kalau gitu berita itu jadi pemicu utama ya Kak perubahan sentimen pasar. Iya, bener banget Kak Uda. Nah, nantinya sentimen pasar yang terbentuk akan meningkatkan atau menurunkan pengaruh pasar tersebut. Oke, kalau berita itu sangat berpengaruh nih Kak. Ngomong-ngomong soal berita, zaman sekarang itu kan banyak banget berita hoax yang beredar. Nah, menurut Kak Afi sama Kak Ziza sendiri itu gimana sih nyikapin berita-berita hoax yang beredar kayak gitu? Nah, bener banget nih Kak Wida. Zaman sekarang berita hoax itu gampang banget nyebarnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk nyari berita. Nah, sebagai investor kita jangan cuma hanya bereaksi sama satu berita aja. Kita perlu baca-baca dan cari-cari untuk menentukan kebenarannya. Nah, sebagai investor kita juga harus menganalisis dan mempertimbangkan apakah berita itu relevan dengan perusahaan yang kita investasikan. Nah, sebagai investor kita juga harus mempertimbangkan apakah berita itu sudah dipertimbangkan oleh segmen pasar atau belum. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan sentimen pasar itu secara keseluruhan ya Kak. Kalau semisal sentimen pasarnya itu cenderung positif atau negatif, maka pengaruh harga saham itu semakin kuat. Oh, berarti kalau gitu kan kita itu sebagai investor harus pintar-pintar nih menganalisis berita yang ada ya Kak, biar informasi dari berita itu bisa kita manfaatin dengan baik. Iya dong, jadi kita itu sebagai investor harus bisa membedakan mana berita yang fundamental dan spekulatif. Nah, kalau yang fundamental itu biasanya seperti itu sih Kak, kinerja perusahaan, prospek industri atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perusahaan itu dalam jangka panjang. Kalau yang spekulatif itu biasanya kayak rumor atau gosip itu sih Kak, yang menyebabkan volatilitas harga saham dalam jangka pendek Kak. Oke, berarti kalau gitu kan berita itu sangat berpengaruh ya Kak. Jadi kita juga harus pilih-pilih milih berita nih yang benar itu yang gimana biar gak termakan berita hoax ya Kak. Oke, jadi gini Sobat Cuan, dari bincang-bincang kita kali ini bisa disimpulin nih kalau berita sama sentimen pasar itu punya pengaruh yang signifikan terhadap
pergerakan harga saham. Nah tentunya Sobat Cuan sebagai investor nih, kita itu harus selalu memilih berita, pandai-pandai nih memilih berita yang baik, menganalisis informasi dari berita itu agar kita tidak salah langkah nih. Nah tentunya kita itu harus selalu mengikuti perkembangan pasar juga nih, dan riset dulu nih sebelum Sobat Cuan menentukan keputusan untuk berinvestasi. Dan selalu ingat nih Sobat Cuan, kalau investasi itu selalu punya risiko. Oke, jadi episode kali ini udah selesai nih Kak. Terima kasih banyak buat Kak Aziza sama Kak Afi yang udah menyempatkan waktunya buat talk show kali ini. Nah, tapi jangan khawatir nih Sobat Cuan, kalau di talk show Cinta Investasi ini kita masih punya satu episode terakhir lagi. So, jangan lupa buat selalu pantengin sosial media KSPMS buat selalu update info-info terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya Kak Aziza, terima kasih Kak Afi. Kita boleh say hi dulu ke Sobat Cuan. Oke, say hi.